dengan niat pemerintah itu bukan dihapus, dihilangkan, dilarang di Indonesia, tidak. Tapi itu pemerintah usulannya bahwa aplikasi TikTok dan juga TikTok Shop itu dibedakan. Nah, kemudian kembali lagi ke yang tadi bahwa penutupan TikTok Shop itu karena ada penurunan omset dari pelaku UMKM Tanah Abang. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada jaminan ketika TikTok Shop tertutup pendapatan pelaku UMKM di Tanah Abang meningkat? Itu yang lagi happening sekarang, tadi malam saya scroll itu TikTok. Jadi untuk Tanah Abang sebenarnya saya awalnya respect kayak oh cocok ini kalau TikTok Shop itu dihapus fiturnya, karena memang mungkin tidak hanya Tanah Abang saja yang merasakan itu, pasti banyak dari pasar-pasar lokal lainnya. Nah, tapi yang saya nonton berita yang tersebar dari semalam yang lagi happening hari ini sekali, katanya dari pihak juga minta untuk aplikasi marketplace lainnya itu ditutup juga. Selain TikTok Shop itu kayak namanya itu ngelunjak, itu namanya ngelunjak. Artinya begini kan, kalau seandainya mereka minta lebih banyak lagi aplikasi untuk ditutup, maka sebenarnya mereka juga berperan untuk menghancurkan UMKM lain. Iya betul. Apalagi kan sekarang zaman digitalisasi, kita itu harusnya sebagai pelaku bisnis, pelaku usaha itu harusnya ikutlah perkembangan zaman. Jangan menyalahkan adanya penurunan, menyalahkan satu pihak. Kayak saya juga pernah nonton deh kayaknya dari pernyataannya Pak Jokowi langsung. Nah, kalau untuk perkembangan teknologi seperti itu harusnya membuat inovasi baru tanpa menghancurkan inovasi yang lama. Nah, untuk pelaku usaha yang lama juga harusnya mengikuti, beradaptasi dengan kecanggihan teknologi saat ini, perkembangan zaman saat ini. Jangan menyalahkan, harusnya beradaptasi, mengikuti, bukan menyalahkan. Jadi semua berjalan dengan sesuai porsinya masing-masing. Jadi sebenarnya agak rumit juga sih. Iya betul, serba salah sebenarnya. Agak rumit memang. Kita mau ke A ini tersentuh terkena dampak, mau ke B ini selamat, tapi yang lain juga kena dampaknya. Tapi kalau persoalan digitalisasi tadi kayak sepertinya kan di Tanah Abang kan sebutannya kayak pasar tradisional ya? Iya, pasar tradisional. Tapi ada UMKM Tanah Abang yang juga coba untuk live di TikTok, jualan di TikTok. Hanya yang kita tahu juga bahwa sekarang kan yang terjun di TikTok Shop itu bukan hanya pelaku UMKM saja, tapi juga artis-artis yang sudah punya nama itu terjun juga menjualan di TikTok Shop. Itulah yang membuat semakin resah pedagang-pedagang kecil. Artinya kalau sudah kaya, ya jangan juga terlalu berbanyak ambil jatah atau minimal harganya beda lah. Kasih juga yang lain jatahnya tuh. Kalau orang besar kan pasti kalau untuk keuntungan mereka tidak ambil yang banyak kan. Jadi kasihan untuk yang penghasilannya itu cuman dari itu saja, jualan itu saja gitu. Terus yang jadi masalah juga kenapa di TikTok Shop itu harganya murah, karena produsen itu terjun langsung untuk jualan. Jadi kan kita sebagai pembeli, pintar-pintar kita untuk memilah pasti tidak ini kalau kita membeli pasti memang cari harga yang termurah. Nah kalau produsen terjun langsung, reseller bagaimana dia nasibnya? Mereka kan dapat keuntungannya dari pembelian di pihak produsennya. Tapi kalau produsennya yang turun langsung menjual, ya produsen mending tutup, reseller mending tutup, mending tidak jualan. Reseller tutup, produsen makin enak. Kecuali resellernya bisa promosinya, marketingnya itu lebih baik daripada produsennya, itu baru mereka bisa dapat keuntungan dari situ, bisnis itu. Tapi kalau produsennya dia terjun langsung menjual, dia namanya lebih besar, jadi secara popularitas juga mempengaruhi kan? Iya betul. Popularitas mempengaruhi sebenarnya. Apalagi kita tidak ada batasan yang pembeli langsung bisa langsung lihat sih. Tapi informasi yang saya dengar juga di TikTok Shop itu bantingan diskonnya juga ada. Iya. Ya kan baru kan katanya. Itu tempat bakar-bakarnya. Saya sempat diskusi dengan teman juga, cewek juga tuh. Katanya TikTok Shop itu kalau kasih diskon, memang banting memang. Iya. Jadi memang
atas dasar itu juga sepertinya, sehingga akun TikTok Shop itu mendapat gencatan supaya dipercepat atau segala macam. Jadi kalau kira-kira pandangan Susan terkait dengan pantingan diskon itu bagaimana kira-kira? Kalau berbicara mengenai bisnisnya, ya itu kan namanya strategi marketing. Ya, tapi kalau dalam konsep Dalam marketing kan ada etika bisnis. iya, jadi itu bagaimana yang salah sebenarnya. Itu poinnya, etika bisnisnya. Makanya pemerintah harusnya lebih tegas lagi. Tapi dengan keputusan fitur TikTok Shop, pemerintah menghapus fitur TikTok Shop di sosial media TikTok sendiri itu saya sendiri itu setuju sekali pro dengan pemerintah. Karena memang banyak pelanggaran yang dilakukan di TikTok Shop itu banyak sekali. Apalagi yang seperti bilang tadi, dia bakar besar-besaran marketingnya di sana. Dan saya juga pernah nonton kalau di TikTok Shop itu orang-orang yang sudah kayak produk-produk besar, yang brand-brand besar, mereka memang niatnya bakar, maksudnya brandingnya itu di TikTok, mereka tidak ngambil ini keuntungan. Mereka memang mau brandingnya itu di TikTok Shop, karena pengguna TikTok kan banyak. Jadi mereka banting harganya memang ya di TikTok. Jadi kalau untuk UMKM kecil pasti kalah saing lah mengenai strategi marketingnya. Pasti mereka mengenai kalau orang marketing untuk promosi kan juga butuh ini budget. Nah, budget UMKM dengan budget perusahaan besar yang brandnya sudah besar itu pasti kan jauh sekali. Kalau untuk brand besar pasti untuk keluarin uang untuk promosi itu tidak main-main. Iya. Tadi kan sempat Susan sampaikan bahwa sepakat dengan penutupan fitur TikTok Shop. Tapi lagi-lagi kembali lagi bahwa bagaimana dengan pelaku UMKM yang terlanjur masuk di TikTok Shop, tapi dengan catatan bukan yang popularitasnya sudah tinggi. Iya. Bagaimana kira-kira dengan mereka itu? Iya, seperti yang saya katakan tadi, sabar dulu. Mohon bersabar ya, iya, para pelaku UMKM yang sudah terlanjur bergelut atau buang diri di TikTok Shop. Memang kayak enak bicara sabar enak, itu dia pemasukannya bagaimana pasti. Kan ada keluarga yang mau dihidupi ya. Iya betul. Nah tapi yang perlu juga kita ketahui, kalau di TikTok kan masih bisa untuk berjualan, hanya sediakan fitur bahwa konsumen itu harus klik-klik ini untuk sampai ke aplikasi SK atau pembeliannya di media sosial lain kah, atau langsung kontak personnya penjualnya kah, itu kan pasti selalu ada caranya, ndak harus tutup yang totali tutup. Iya betul. Iya. Ternyata di TikTok Shop itu masih bisa, tapi seperti iklannya. Iya, sebatas iklan. Kita silakan ditekan linknya, hingga masuk langsung di aplikasi e-commerce. Kan kita masih tunggu juga kalau TikTok Shop dibuatkan aplikasi tersendiri kan juga lebih enak. Nanti pasti TikTok ada hubungannya, jadi kayak keranjang kuningnya itu masih bisa. Kalau menurut saya, kalau saya dari pihak TikToknya pasti berpikiran keranjang kuningnya itu bisa langsung diklik jadi terhubung ke aplikasi TikTok Shopnya, jadi lebih mudah juga. Sebenarnya sama saja, hanya bedanya itu di kemudahan pembeli, kemudahan mereka kan kalau disatukan jadi enak cuma satu aplikasi saja. Nah kalau dipisah harus beda aplikasi lagi, jadi mungkin ada yang merasa repot kah, jadi malas lah belinya gitu. Tapi kalau untuk yang memang niatnya beli, ya mudah-mudah saja. Iya. Itu bukan penghalang. Betul sih. Berarti Susan sepakat dengan apa yang menjadi keputusan pemerintah hari ini. Iya. Bahwa penghapusan fitur TikTok Shop itu deal atau sepakat untuk dihapus. Tapi di TikTok sendiri bukan menghapus secara total. Iya, belum ada keputusan sampai saat ini, belum ada keputusan dari pihak TikToknya bagaimana. Nah, masih ada kan alternatif iklan. Tapi kalau saya lihat netizen di Indonesia kayak kepanikan gitu. Kayak kan yang dihapus itu baru fiturnya, bukan TikTok Shopnya sebenarnya, baru fiturnya. Dan kita masih menunggu keputusan, tapi mereka berkuar-kuar malahan salahkan Menteri Ekonomi lah, dihujat atau apa-apaan lah. Itu kayak harusnya netizen pintar-pintar lah untuk menganalisis apa yang berita-berita yang tersebar saat ini. Jangan
termakan lah sama berita-berita yang mungkin memang tujuannya untuk memecah belah apalagi bangsa sendiri gitu. Jangan mudah terpancing ya. Tolong telah dulu dan baca secara total apa yang menjadi informasi dari penutupan TikTok ini. Ternyata masih ada alternatif lain. Iya, pasti. Karena TikTok masih bisa digunakan iklan, masih bisa dibuka linknya. Untuk link selanjutnya nanti tunggu kebijakan selanjutnya dari pemerintah dan TikTok Shop-nya. Iya, keputusannya. Ya, menarik ya. Terakhir, kata-katanya dulu untuk para pelaku UMKM yang omsetnya turun karena dari penghapusan TikTok Shop walaupun belum pasti secara total. Atau apa ya, harapannya dulu atau mungkin bicara ini ya, sesuai juga kan saya juga sebagai pelaku usaha. Ya. Sebagai sesama pelaku usaha, sebaiknya kita memang perlu beradaptasi dengan apalah yang jadi keputusan, apalagi pemerintah kan, kita juga negara hukum, jadi harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jangan mudah terpancing sama berita-berita yang memang niatnya untuk memecah belah, apalagi bangsa sendiri itu endah sekali. Kemudian selanjutnya ya sabarlah dulu, tapi jangan berhenti, tetap berjualan. Nanti diarahkan kan masih banyak alternatif lainnya, tapi enggak usah lah, kalau menurut saya sebagai pelaku usaha kan enggak usah lah diberhentikan, karena maksudnya kayak menyerah, sekali menyerah gara-gara fiturnya dihapus langsung menyerah nggak mau jualan lagi, kan banyak alternatif lainnya. Kemudian untuk UMKM yang tidak terjun lah di TikTok Shop atau khususnya Tanah Abang atau pedagang di pasar lokal lainnya, nah sebaiknya kita itu sebagai pelaku usaha beradaptasi dengan kecanggihan yang ada saat ini. Strategi-strategi bisnis itu memang dibutuhkan kita sebagai pelaku usaha. Jadi jangan mau tertinggal dan malah menyalahkan perkembangan zaman. keren ya. Inilah bicara saya, konsentrasinya marketing, sehingga bobot dan muatan argumentasinya memang itu sangat entrepreneurship dan marketing banget. Bolehlah bahas-bahas marketing selanjutnya. Bolehlah, nanti kita kenakan lagi selanjutnya tuh. Kata-kata untuk hari ini untuk para pelaku UMKM, jangan tertinggal dengan digitalisasi atau pengaruh digital. Tetap kembangkan kreativitas, tetap kembangkan inovasi dalam berusaha. Terima kasih Susan telah hadir di podcast kami di 12 SKS official ini. Atas waktu dan argumentasinya, terima kasih. Sama-sama, jangan lupa like dan subscribe guys.